Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, memberikan kepada kita kesempatan, tentunya setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam, yang dengannya kita dapat memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu mengikuti tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Tentunya masih dalam pembahasan yang pertama terkait dengan al-jinayat, di mana kita telah sampai pada pembahasan syurut istifa al-qisas, ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan syurutul qisas fin nafs, ya. Syarat-syarat qisas, ya, kalau tindakan itu berupa pembunuhan, ya, menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, ya. Kita sudah jelaskan ada 4 persyaratan sehingga qisas itu bisa ditegakkan atau dilaksanakan. Yang pertama, bahwa orang yang melakukan tindakan pembunuhan itu telah masuk dalam kategori mukallaf, balik dan berakal. Kemudian yang kedua, korbannya, orang yang dibunuh itu adalah orang yang masuk dalam kategori ma'sumud dam, yang memang asalnya darahnya itu dilindungi. Kemudian yang ketiga, adanya takafu, ya, takafu antara yang membunuh dan yang dibunuh, ya. Takafu itu kesetaraan, ya, antara yang melakukan pembunuhan dan korban yang dibunuh. Kemudian yang keempat, bahwa korban itu bukan berstatus anak dari si pelaku, ya. Jadi 4 syarat ini disebutkan oleh para ulama kita sehingga qisas itu bisa dilaksanakan. Nah, sekarang yang ingin kita jelaskan, pelaksanaan qisas itu apa syaratnya sehingga bisa dilaksanakan. Artinya putusan pengadilannya diqisas, ya, putusannya setelah terkumpul bukti dan seterusnya, dan kemudian hakim memutuskan untuk diqisas, dieksekusi. Nah, sekarang eksekusinya itu juga memiliki persyaratan, ya.
Apa saja syurut istifa'il qisas ya. Jadi kalau yang pertama kita jelaskan itu syurutul qisas fin nafs ya, syarat agar qisas itu dapat ditegakkan. Nah, kalau sekarang eksekusinya, pelaksanaannya ya. Jadi syurut istifa'al qisas. Di dalam kitab ini dikatakan idza tawafarat syurutu istihqaqil qisas wa wujubuhu fa innahu la yastawfi atau la yustawfa minal jani wa la tuqa atau tuqi' al uqubah alaihi illa bi syurutin salasa. Jadi ada 3 syarat ya. Kalau syarat-syarat ditegakkannya qisas sudah terpenuhi tadi, yang 4 itu sudah terpenuhi, nah maka pelaksanaan eksekusi ya terhadap pelaku ini ya, atau hukuman ini dapat dilaksanakan ketika 3 persyaratan terpenuhi. Jadi ada 3 lagi persyaratan yang harus dipenuhi sehingga eksekusi qisas itu bisa dilakukan. Nah, apa persyaratannya? Yang pertama, an yakuna mustahiqqul qisasi mukallafa balighan aqila, bahwa yang mustahik al-qisas, mustahik qisas ini artinya wali daripada korban ya. An yakuna mustahik al-qisas, jadi pihak wali korban yang memiliki kekerabatan dengan korban ini ya, yang mustahik ya, yang memang berhak menuntut qisas. Nah, jadi syaratnya mereka ini harus balighan aqila. Ada 2 syaratnya, sama dengan syarat ditegakkannya qisas itu, bahwa pelakunya memang balik dan berakal. Nah, sekarang mustahiknya, mustahik qisasnya itu juga harus balik dan berakal. Fa in kana mustahiquhu aw ba'dhum sabiyan aw majnunan lam yunib anhuma ghairuhuma fi istifaihi. Jadi apabila ya mustahiknya atau sebagian mustahik ya, jadi kalau satu-satunya dia adalah wali korban itu ya, atau wali korbannya itu beberapa orang, sebagiannya berstatus masih sabi, masih belum balik, masih anak kecil, au majnunan, atau masuk dalam kategori orang gila ya. Lam yunib anhuma ghairuhuma fi istifaihi, maka tidak boleh diwakilkan, tidak boleh diwakilkan oleh sebagian. Jadi seluruh mustahik qisas itu harus balik dan berakal. Jadi kalau umpamanya mustahik qisasnya ada 5 ya, ada 5 ya, wali daripada korban ya, yang dibunuh. Nah, 4-nya balik berakal, 1-nya masih di bawah umur, maka tidak boleh, tidak bisa dieksekusi pada saat itu ya. Wa innama yuhbasul jani ila hini bulughis saghir. Jadi selama itu, selama menunggu ya, selama menunggu masa mustahiknya ini sampai berusia balik, maka pelakunya itu di penjara ya. Jadi di sini dikatakan wa innama yuhbasul jani ila hini bulughis saghir wa ifaqatil majnun ya, atau sampai kalau ada yang gila maka ditunggu sampai dia waras. Nah, itu. Ya. Wa qad fa'alahu Muawiyah wa aqarrahu sahabah. Ini diputuskan oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu an ketika menjabat sebagai Amirul Mukminin, wa aqarrahu sahabah, dan ditakrir oleh para sahabat. Fakana kal ijma' minhum, maka ini seperti hukum ijma' ya. Jadi intinya kalau mustahik qisas itu, wali daripada korban itu belum semuanya
masuk dalam kategori balik dan berakal, maka eksekusi kisas itu belum bisa dilaksanakan. Nah, selama itu pula si pelaku itu ditahan. Ya, ditahan sampai kapan? Sampai yang berusia belum balik itu sampai dia masuk usia balik, dan ini yang sulit. Yang yang gila itu ya ditunggu sampai dia waras. Ya. Tentunya para jamaah sekalian, di sini ada hikmahnya ya, ada hikmahnya bahwa darah seorang manusia itu memang sangat dijaga dalam Islam. Tidak boleh dieksekusi, ditumpahkan dengan cara yang tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua memberikan peluang ya kepada keluarga korban untuk berpindah dari tuntutan qisas kepada tuntutan yang lainnya. Itu diantara hikmah yang bisa dipetik ya. Pada hukum asalnya kita sepakat bahwa atau Islam ini menjaga namanya. Jadi ketika dikatakan qisas, tidak semudah yang kita bayangkan bahwa kalau orang membunuh otomatis setelah itu diqisas besoknya, tidak ya. Jadi sampai persyaratan ini disebutkan untuk menjelaskan bahwa tidak mudah qisas itu dilakukan kecuali memenuhi persyaratan. Jadi itu yang pertama. Jadi mustahik kisasnya itu harus balik dan berakal. Nanti coba kita cari, saya belum bisa berikan komentar. Kalau ternyata memang gilanya itu permanen, itu kalau mau ditunggu, ya berarti selama-lamanya pelakunya tidak dieksekusi. Nanti saya coba cari apakah ada pendapat atau pandangan atau fatwa para ulama terkait dengan ini ya. Tapi kalau berdasarkan apa yang disebutkan dalam kitab ini, itu dilakukan oleh sahabat Muawiyah, menjadi ijma bahkan. Kalau dia sudah ijma berarti bersifat mengikat ya. Karena ijma itu tidak bisa lagi dibatalkan ya. Ijma itu tidak bisa lagi dibatalkan. Nah, kemudian yang kedua, itu persyaratan yang pertama. Yang kedua, ittifaqu awliya iddam al-mustahiqqina lil qisasi jami'an ala istifaihi wa laysa li ba'dihim al-infiradu bihi. Jadi syarat yang kedua, semua mustahik qisas ya, awliya uddam, wali daripada korban itu ya, yang mustahik, yang berhak untuk menuntut qisas, semuanya tanpa terkecuali memang menuntut untuk dikisas ya, untuk dieksekusi ya. Dan tidak boleh sebagian meminta dan sebagian menolak ya. Jadi harus sampai pada kesepakatan ya, mufakat, tanpa ada pengecualian ya. Jadi semuanya mustahik qisas itu semuanya meminta ya, bersepakat untuk dilaksanakan qisas ya. Ya. Dan tidak boleh sebagian saja yang meminta sementara ada sebagian yang lain yang tidak meminta itu ya. Li'alla yakun mustafiyan li haqqi ghairihi bi ghairi idnihi. Jadi tidak boleh diwakilkan dalam persoalan ini. Jadi semuanya harus menunjukkan atau memperlihatkan apakah mereka setuju atau tidak setuju ya. Fa yuntazar qudumul ghaib. Jadi kalau ada wali korban itu tinggal di tempat jauh ya, maka harus ditunggu kedatangannya sampai dia datang ke tempat pelaksanaan qisas itu dan menyatakan bahwa dia setuju untuk dikisas. Jadi harus menyatakan persetujuan ya. Sama juga tadi, kalau masih ada yang belum balik, ditunggu sampai dia balik, kemudian dimintai kesepakatannya, sepakat nggak dikisas ya. Wa ifaqatil majnun, sama juga yang gila
sampai dia, kalau dia gilanya masih bisa diharapkan kesembuhannya, ya. Nah, tapi kalau ada mustahik qisas, itu yang ya, wa man mata min mustahikil qisas qama warithuhu maqamahu. Jadi kalau ada mustahik qisas, ya, sebelum dieksekusi meninggal dunia, maka ahli warisnya yang menggantikannya. Ya, jadi tetap harus digantikan oleh ahli waris dan yang meninggal itu. Ya. Wa in afa ba'du mustahiqil qisas saqatal qisas. Jadi kalau sebagian daripada mustahik qisas itu memberikan maaf, ya, memberikan maaf, artinya dia sebagiannya itu tidak setuju atau bukan memberikan maaf, ya, bukan tidak setuju, memberikan maaf kepada pelaku, ya, kepada pelaku, maka secara otomatis qisasnya itu dibatalkan, ya, dibatalkan. Ya, jadi yang saya ketahui pada saat akan pelaksanaan eksekusi itu semua waliud dam itu memang dihadirkan di tempat itu. Ya, jadi sebelum dieksekusi, dipenggal, kalau hukuman mati, ya, dipenggal, itu wali korban, ya, atau mustahik qisas itu semua dihadirkan. Dan kalau ada di antara mereka satu saja di antara mereka yang mengatakan, ya, tidak usah dikisas, dimaafkan, maka otomatis eksekusi qisas itu dibatalkan, ya, dibatalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga para jamaah sekalian, yang terakhir, yang ketiga, an yu'mana adamu ta'addil qisas ila ghairil jani. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan qisas itu tidak berimbas kepada selain pelaku. Nah, bagaimana itu? Jadi kalau ingin dikisas, maka kisas itu hanya kepada pelaku saja. Jangan sampai dia berimbas kepada yang bukan pelaku. Nah, contohnya di sini katakan, ini tentunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, "Fala yusrif fil qatli." Tidak boleh melampaui batas dalam melakukan eksekusi itu. Ya, fala yusrif fil qatl. Jadi agama kita ini dibangun di atas dasar yang dinamakan dengan keadilan. Ya, jadi kalau si pelaku cuma satu orang, ya, maka tidak boleh ketika dikisas yang dikisas itu dua orang. Ya, jadi pelakunya cuma satu. Tetapi ketika dilaksanakan qisas ternyata dua yang dikorbankan, tidak boleh. Ya, kalau yang melakukannya satu orang, ya yang dikisas satu orang saja. Ya, fala yusrif fil qatl, maka tidak boleh berlebihan di dalam melaksanakan eksekusi qisas itu. Ya. Nah, ini contohnya bagaimana? Fa in wajabal qisasu ala hamilin la tuqtal hatta tada'a hamlaha. Jadi kalau si pelaku pembunuhan itu seorang wanita yang sedang hamil. Jadi yang melakukan tindakan pembunuhan itu seorang wanita yang sedang hamil, ya, sedang mengandung. Ya, maka tidak boleh dieksekusi kecuali wanita itu sudah melahirkan. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi tidak boleh, ya, eksekusi ini mengakibatkan ada jiwa yang lain yang bukan, yang tidak terkait dengan pembunuhan ikut menjadi korban qisas itu. Jadi kalau si pelakunya itu adalah seorang wanita yang sedang mengandung, maka konsekuensinya eksekusi qisas itu ditunda sampai wanita itu melahirkan. Enggak. Masa baru melahirkan langsung? Ya, enggak begitu. Ini syariat sempurna para jamaah sekalian. Ya, ini syariat yang sempurna. Ya, tidak semudah itu. Ya. Nah, di sini dikatakan li'anna qatlaha yata'adda ilal janin. Jadi secara hukum asalnya tidak boleh dieksekusi sampai dia melahirkan, dan ya, supaya tidak berimbas kepada kematian janin yang sementara dikandung. Ya. Fa in wada'at ma fi batniha. Ada penjelasan lanjutnya. Kalau dia sudah melahirkan,
Wa in wada'at fi batniha fa in wujida man yaqumu maqamaha fi irda'il walad uqima 'alaiha al-had. Jadi di sini para ulama kita mengatakan kalau ada yang bisa menggantikan wanita itu untuk menyusui bayinya, maka bisa dieksekusi. Jadi syaratnya harus ada yang bisa irda' al-walad, karena hak anak itu untuk mendapatkan ASI, ya. Jadi kalau ada wanita fa in wujida man yaqumu maqamaha fi irda'il walad, kalau ada wanita yang lain yang dapat menyusui wanita itu, menyusui anak bayi itu, ya, uqima 'alaiha al-had, maka bisa ditegakkan hukum itu, dikisas. Wa illam yujad, nah kalau tidak ada yang bisa menyusui, ya, ikat hatta taftimahu lihaulain, maka eksekusinya itu ditunda sampai berapa lama? Sampai di sini katakan turikat hatta tuftimahu, sampai bayi itu disapih. Tahu disapih ya? Tidak lagi bergantung kepada ASI ibunya, ya, hatta tuftimahu lihaulain, dan biasanya itu berapa lama? 2 tahun. Nah, ini diistimbat, ya, difahami dari peristiwa eksekusi siapa? Hadisul Ghamidiyah, seorang wanita yang Al-Ghamidiyah, ya, Imra'atul Ghamidiyah dalam hadis. Wanita ini kan berzina, ya, berzina, dan kemudian mengakui perzinahannya dan meminta ditegakkan kepadanya hukum Allah, yaitu dirajam tentunya, ya, dirajam. Meskipun ini bukan pembunuhan, tapi diambil dari hadis ini atau dari kisah ini juga dikiaskan pada kalau pembunuh dalam tindak pidana pembunuhan itu adalah seorang wanita yang hamil, ya. Di sini pada kisah Imra'atul Ghamidiyah, idzan la narjumuha wa nada' waladaha sagiran laisa lahu man yarda'uhu atau yurdi'uhu. Jadi Nabi SAW ketika mengetahui, ya, ini kisahnya Masya Allah, Imra'atul Ghamidiyah ini pantas kita baca, ya, bagaimana Islam itu menghargai menghargai darah seorang muslim, ya, dan bagaimana Nabi SAW sangat berhati-hati untuk memutuskan perkara rajam itu, ya, perkara rajam itu, ya. Kalau kita baca hadisnya mulai dari awal sampai akhir, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak mudah, ya, untuk menegakkan atau melaksanakan eksekusi yang berakibat hilangnya nyawa seseorang, ya. Nah, jadi Nabi SAW ketika Imra'atul Ghamidiyah ini mengaku, Rasulullah setelah dia mengaku dan betul-betul mengaku bahwa dia melakukan perbuatan itu dan diketahui bahwa dia itu sedang hamil, maka Rasulullah bilang kembali, ya, tidak bisa sampai melahirkan. Setelah melahirkan datang lagi dia dengan membawa bayinya, Rasulullah bilang kembali lagi, belum bisa dieksekusi sampai bayinya itu sudah bisa, ya, sudah tidak lagi bergantung kepada ibunya, ASI ibunya, ya. Di sini dikatakan idzan la narjumuha, kalau begitu kita tidak akan merajamnya. Idzan la narjumuha wa nada'u waladaha sagiran laisa lahu man yurdi'u. Bagaimana mungkin kita membiarkan anak kecil itu tanpa ada yang bisa menyusuinya? Masya Allah, ya. Jadi ini syariat rahmat, ya. Sampai seperti itu diperhatikan, ya. Nah, kemudian faqama rajulun minal ansar, dalam kisah Imra'atul Ghamidiyah itu ada seorang sahabat Ansar, ya, ketika bayi itu sudah dibawa oleh wanita itu dan sudah bisa, ya, makan, ya, tidak lagi bergantung kepada ibunya. Faqama rajulun minal ansar faqala in ilayya rada'uhu ya nabiyallah farajamaha. Jadi setelah itu ada sahabat yang menanggung bahwa kamilah yang akan mengurus makanan daripada bayi ini. Barulah setelah itu Rasulullah SAW mengeksekusi Imra'atul
Ghamidiyah, wanita al-Ghamidiyah ini. Nah, ini para jamaah sekalian jadi 3 syarat ya, sehingga qisas itu bisa dilaksanakan. Ya, saya ulangi, yang pertama mustahik qisasnya itu harus balik dan berakal. Kemudian seluruh mustahik qisas itu bersepakat tanpa ada pengecualian. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh eksekusi qisas itu berimbas kepada hilangnya nyawa orang lain ya, selain daripada pelaku pembunuhan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, min ahkamil qisas, kita pindah kepada beberapa hukum yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan qisas. Yang pertama, yunaffadul qisas bihuduril hakim al-imam aw naibuhu aw naibihi fa huwa alladhi yuqimuhu wa ya'dhan fihi liyamna al-jur fihi wa liiqamatihi 'ala al-wajhi syar'i wa dar'an lil fasad wat takhrib wal fawda. Jadi pelaksanaan eksekusi qisas itu dilaksanakan harus dengan kehadiran hakim, imam atau yang mewakilinya atau pihak yang berwenang ya. Maka qisas ini termasuk di antara hukum yang tidak boleh diberikan kepada person-person. Ini bukan seperti zakat, bukan seperti sholat ya, tidak seperti kewajiban yang lainnya. Pelaksanaan qisas ini bergantung kepada keputusan imam, hakim yang sah ya, hakim yang sah ya. Jadi di sini bihuduril hakim, harus disaksikan oleh hakim ya, atau al-imam atau orang yang mewakilinya. Fahuwa alladhi yuqimuhu, karena dialah yang melaksanakannya, wa ya'dhan fihi, dan mengizinkan pelaksanaan eksekusi qisas itu, supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang melampaui batas ya, dan supaya eksekusinya dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat dan ya, tidak menyebabkan terjadinya kekacauan. Nah, itu yang paling penting. Jadi tidak boleh eksekusi qisas ini itu dilakukan oleh person-person atau sekelompok orang ya, ya. Ini baru-baru ada kasus apa itu? Di mana itu? Di Tompok Bulu ya, di Malakaji ya. Nah, ya. Ya, para jamaah sekalian, tanpa mengecilkan ya, tanpa mengecilkan persoalan yang berlaku, tapi eksekusi ini tidak boleh ya, menghilangkan nyawa seseorang itu bukan perkara mudah dalam agama kita. Tidak diberikan hak itu kepada person-person, sekelompok masyarakat. Memang kita paham bahwa sebagian masyarakat mungkin sudah sangat marah dan seterusnya ya, dan ini sekaligus peringatan kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya ya. Dan tidak ada hukum yang paling adil kecuali hukum Allah Azza wa Jalla ya. Tapi sekali lagi persoalan ini tidak boleh ya, yang kita istilahkan dulu di masa ya, ya itu tidak boleh ya. Jadi hukum qisas ini harus diberikan wewenangnya kepada pihak yang berwenang. Nah, itu yang pertama, itu min ahkamil qisas, di antara hukum yang harus diperhatikan dalam qisas. Jadi qisas ini termasuk di antara hukum yang harus ya, berada di bawah otoritas ya, penguasa yang sah ya, dalam Islam. Kemudian yang kedua, al aslu an yuf'ala bil jani kama fu'ila bil majni 'alaiha. Hukum asalnya eksekusi itu dilakukan seperti tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh si pembunuh ya. Jadi dalam soal memberikan hukuman dalam Islam ada kaidahnya, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Kalau kalian memberikan hukuman, maka hukumlah sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan kepada si korban ya. Jadi kalau dia membunuhnya dengan apa? Dengan senjata tajam, maka begitu pula juga ya qisasnya ya. Kalau dia membunuhnya dengan cara
sengaja menabrakkan, ya, begitu pula dieksekusi, ya. Jadi itu hukum asalnya, ya, itu hukum asalnya. Jadi diperlakukan sama dengan tindakan yang ia lakukan kepada korban. Apa dalilnya? Dalilnya adalah li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam radda ra'sil yahudi alladhi qatala al-jariyah baina hajaraini kama fu'ila biha. Ya, wa kadza in qata'a yadayhi summa qatala fu'ila bihi dzalik. Jadi Rasulullah pernah mengeksekusi seorang Yahudi, kisas seorang Yahudi dengan cara apa? Dengan cara kepalanya ditaruh di atas batu, kemudian radda ra'sal Yahudi alladhi qatala al-jariyah baina hajaraini kama fu'ila biha. Jadi ini Yahudi ini pernah membunuh seorang budak wanita itu dengan memecahkan kepalanya di atas batu. Maka ketika dikisas dilakukan seperti itu juga oleh Nabi SAW. Jadi eksekusinya sama, ya, eksekusinya sama berdasarkan ayat fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi, ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, ya, jadi sama, jadi perlakuannya harus sama, ya, itu hukum asalnya. Bahkan di sini dikatakan wa kadza in qata'a yadayhi summa qatalahu fu'ila bihi dzalik. Jadi kalau si pelaku sebelum membunuh, katakanlah sebelum membunuh dia qata'a yadayhi, dia apa namanya? Dia potong tangannya itu korban, ya, dia potong tangan korban itu, baru setelah itu dibunuh umpamanya, ya, dibunuh. Maka ketika dikisas dibegitukan juga, dipotong dulu tangannya baru dibunuh. Jadi persis sama dengan apa yang dia lakukan, supaya prinsip apa itu? Prinsip keadilan dan prinsip karena dalam kisah itu salah satu tujuannya adalah bukan hanya sekedar menimbulkan efek jerah, tapi juga seperti yang saya pernah atau yang pernah kita jelaskan, bahwa dia juga harus menghilangkan rasa dendam, ya, pada keluarga korban, ya, keluarga korban. Ya. Itu diantara hukum, ya, itu hukum asalnya, itu hukum asalnya. Kemudian yang ketiga, la budda an takuna al-alah allati yunaffad biha al-qisas madiyatan kasayfin wa sikinin wa nahwihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau harus dieksekusi dengan alat, maka alatnya itu harus dipastikan betul-betul dapat membunuh, ya, dapat menghilangkan nyawa, ya. Seperti apa? Seperti kalau harus dieksekusi dengan sesuatu yang tajam, maka harus dipastikan seperti pedang atau apa? Atau pisau yang tajam, ya. Berdasarkan, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka lakukanlah pembunuhan itu dengan cara yang ihsan, dengan cara yang terbaik, ya. Jadi harus dipastikan bahwa alat yang digunakan itu betul-betul bisa mengeksekusi, ya, dengan baik, ya. Boleh tidak diberikan eksekusi itu kepada keluarga korban? Jadi umpamanya, ya, ada salah satu keluarga korban minta saya saja eksekusi kepada algojonya, yang biasa yang sekarang dilakukan, katakanlah seperti di Arab Saudi, itu memang ada apa ya? Ada eksekutornya, algojo yang memang, ya, dan bukan orang sembarang. Ya, jadi memang diberikan apa namanya, mereka dipilih, ya, dipilih untuk melakukan tindakan eksekusi itu, ya. Ya. Nah, tapi kalau ada waliud dam yang meminta untuk melakukan itu, boleh enggak? Nah, di sini yang keempat di antara hukum dikatakan
in kana waliyul maqtuli yuhsinul istifa 'ala al-wajhi syar'i. Jadi kalau di antara keluarga korban, waliul maqtul, ada yang mampu melakukan eksekusi itu sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam syariat. Jadi dia mampu melakukan itu. Memang sebelumnya juga tukang jagal, umpamanya, ya. Maka boleh, makanahul hakim min dalik, maka boleh, ya, boleh diberikan oleh hakim, boleh diberikan kesempatan itu, ya. Wa illa, ya, tapi kalau dia jadi boleh, ya, boleh hukum asalnya kalau memang ada yang dipandang mampu dan dapat melakukan eksekusi itu. Kenapa para ikhwah sekalian? Kenapa para jamaah sekalian? Karena itu lebih memberikan rasa apa? Rasa apa namanya yang saya katakan tadi kan harus menghilangkan dendam, ya. Jadi kalau ya jadi ada kepuasan, ya betul, ada kepuasan yang dirasakan. Betul-betul memang syariat kita ini kan syariat yang adil. Jadi boleh diberikan kesempatan itu kepada keluarga korban jika memang dia mampu melakukannya dengan baik. Di sini katakan makanahul hakim min dalik. Wa illa, kalau dia tidak memiliki kesanggupan itu, maka harusnya dia mewakilkan kepada orang yang ahli, ya. Wa illa amarahu an yuwakkila man yaqtassalahu mimman yuhsinu dzalik. Jadi hukum asalnya tidak boleh kecuali bagi orang yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi. Nah, ini para jamaah sekalian, beberapa hukum terkait dengan masalah qisas. Nah, kita berpindah kepada bagian yang kedua, ya. Qatlu shibhil amdi. Ya, jadi sudah selesai qatlul amd, pembunuhan yang disengaja. Kita pindah ke bagian yang kedua, jenis pembunuhan yang kedua, qatlu shibhil amdi, pembunuhan yang shibhil amdi, mirip disengaja. Ya, mirip disengaja. Jadi tidak sengaja tapi mirip disengaja. Nah, hakikatuhu, ya, hakikatuhu an yaksudal i'tida ala shakhsin bima la yuqtalu ghaliban fayamutul majni alaihi wa yusamma aidan khata'ul amd. Jadi hakikatnya atau definisi qatlu shibhil amdi, pembunuhan yang mirip dengan disengaja, adalah an yaksudal i'tida. Jadi memang ada maksud untuk tindakan aniaya, an yaksudal i'tida ala shakhsin, kepada seseorang. Jadi ada tindakan perlakuan aniaya kepada orang lain, ya. Bima la yuqtalu ghaliban, tapi yang digunakan itu alat yang secara umum dia tidak akan menghilangkannya nyawa seseorang, ya. Tapi fayamutul majni alaihi, tapi setelah dilakukan tindakan itu ternyata korbannya mati, meninggal. Iya. Wa yusamma aidan khata'ul amd. Biasa ini juga disebut dengan apa? Khata'ul amd. Apa itu khata'ul amd? Kesalahan yang disengaja. Jadi bisa disebut qatlu shibhil amdi, pembunuhan yang dilakukan mirip disengaja, atau qatlu khata'il amd, ya, pembunuhan yang salah disengaja, ya. Fahuwa yushbihul amd min jihati qasdi darbihi. Kenapa dikatakan mirip disengaja? Karena memang dia bermaksud untuk, dia tidak maksud membunuh, dia bermaksud tidak melakukan tindakan aniaya kepada korban, ya. Itu jadi maksudnya memang ada perlakuan, ada tindakan. Jadi dia memang sengaja untuk melakukan tindakan aniaya, kezaliman kepada si korban, tapi tidak sampai menggunakan alat yang bisa membunuh secara umum, ya. Nah, di sini wa yushbihul khata' min jihati bima lam yuqsad bihil, dan dikatakan dia khata', keliru, ya. Jadi sengaja dari satu sisi, sengaja juga
tidak disengaja karena alat yang digunakan itu secara umum tidak mengakibatkan kematian. Jadi namanya dia ingin sekedar menghukum dia gunakan apa? Cambuk yang apa? Rotan ya, cambuk rotan. Dipukul. Ya, dipukul bagian ini. Dipukul mati. Rotan itu kan tidak secara umum membunuh, bukan pedang, bukan tombak, bukan pisau, bukan adik, ya, bukan keris, ya, tapi gunakan ya rotan, dipukul, qadarullah meninggal dunia. Maka ini masuk dalam kategori syibhul amdi, ya. Falidzalika kana hukmuhu mutaraddidan bainal amdi wal khata. Makanya hukumnya itu berada di pertengahan. Ya, hukum yang akan diterapkan kepada si pelakunya itu antara pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang memang pada dasarnya tidak disengaja. Ya, wasawa sadal udwan alaihi au at-ta'dib, dan sama saja dalam hal ini apakah dia bermaksud untuk melakukan tindakan aniaya kepada korban atau ta'dib. Ta'dib itu memberikan pelajaran, ya, memberikan pelajaran. Seperti kalau umpamanya ada guru yang memberikan ta'dib kepada muridnya dan ternyata setelah ditakdib itu meninggal. Nah, itu masuk dalam kategori ini, ya. Nah, di sini dikatakan ada di sini dikatakan min suwari qatli syibhil amdi wa amsilatih, di antara bentuk pembunuhan yang mirip disengaja dan contoh-contohnya. Di sini umpamanya di sini katakan yang pertama an yadribahu fi ghairi maqtalin bi sautin aw hajarin saghir aw asan saghirah. Ya. Dia contohnya dia memukul pada bagian tubuh yang ya ini juga harus dilihat juga ya, bagian tubuh yang kena itu. Karena ada bagian tubuh kan yang sensitif, ya, yang sensitif. Jadi di sini dikatakan an yadribahu fi ghairi maqtal, memukulnya pada bagian yang tidak mematikan, ya. Bagian yang mematikan itu di mana? Ya, bagian-bagian yang sensitif dari tubuh manusia. Jadi an yadribahu fi ghairi maqtal bisautin, dengan cambuk, ya, au hajarin sagir, atau dia melempar batu kecil pada bagian tubuh yang pada bagian tubuh yang tidak mematikan, au asan sagir, atau asa tongkat kecil, au yulkimahu au yalkuzahu fi ghairi maqtalin fayamut, ya. Atau al-lakam itu dia menampar, ya. Ini kalau kita tampar orang, ya, tamparan itu bisa mengakibatkan kematian enggak? Ya, bahkan sekarang ada pertandingan saya lihat, ya. Apa namanya itu? Hah? Nah, itu sebenarnya pertandingan itu enggak boleh, haram, ya. Iya, kita dilarang untuk memukul wajah. Ya, kita dilarang memukul wajah. Jadi pertandingan itu enggak boleh, itu haram. Iya. Nah, tapi kalau ada orang yang menganiaya seorang dengan ditampar, ternyata setelah ditampar meninggal, syibhul aman, ya. Ya, jadi atau ya wal lakzu ad-darbu bi jamil kaf fi sadr, atau dia kalau tadi al-lakmu itu menampar dengan ini, ya, dengan apa namanya, telapak tangan, ya, atau wal lakzu ad-darbu bi jamil kaffi fi sadr, atau dia memukulkan ini ke dada, ya, ke dada. Nah, itu para jamaah sekalian, ini masuk dalam kategori syibhul amd. Yang kedua contohnya an yarbitahu wa yulqiyahu ila janibi ma qad yazidu wa qad la yazid, fa yazidul ma wa yamutu minhu, wa kadza law alqahu fi ma'in qalil la yughraku misluhu fagharik. Ya. Jadi seseorang itu diikat kemudian dilemparkan ke dekat air yang tidak menenggelamkan, tapi gara-gara berada di air itu akhirnya tenggelam. Iya, padahal sebenarnya
Iya, maksudnya bukan menenggelamkannya. Jadi ini masuk dalam kategori syibul amdi. Ya. Yang ketiga, an yusbiha bi'aqilin, an yasiha bi'aqilin fi hali ghaflatihi fayamut, au yasihu bisaghir, au ma'tuh ala sathin fayaskut fayamut. Nah, ini bahaya ini. Yang ketiga. Jadi dia berteriak an yasiha bi'aqilin. Ya. Dia berteriak pada orang yang waras, maksudnya tidak gila ya. Ya, fi hali ghaflatihi, dalam keadaan orang lalai itu kemudian dia kaget. Ya, kaget kemudian ya, maka apa istilahnya? Prank itu ya. Itu prank kalau ada yang mengakibatkan kematian itu masuk dalam kategori syibul amdi. Itu saya lihat banyak tindakan yang seperti apa? Ya memang disengaja kan? Disengaja. Nah, kalau ada orang yang kaget gara-gara itu dan mengakibatkan kematian, ya, maka bisa masuk dalam tindakan pembunuhan syibhu al-amdi. Au yasiha bisaghir au ma'tuh ala sathin fayaskut, atau dia berteriak pada seorang anak kecil yang berada di umpamanya di satah itu seperti di balkon ya. Teriak, akhirnya kaget, jatuh. Jatuh kemudian meninggal dunia. Suara besar itu tidak menyebabkan kematian, tapi setelah itu akhirnya jatuh, maka ini bisa masuk dalam kategori syibhul amdi. Nah, ini beberapa bentuk dari contoh dari pembunuhan yang mirip disengaja. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Insya Allah kita lanjutkan nanti pada pembahasan konsekuensi hukum. Ya, jadi apa konsekuensi hukum dari pembunuhan yang mirip disengaja ini? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, silakan. Bagaimana kalau seorang dokter yang malah sakit mengakibatkan pasien meninggal? Ya, jadi kalau dikatakan syibul amdi itu memang ada maksud untuk tindakan aniaya. Tindakan aniaya. Kenapa dikatakan syibul amdi? Jadi dia memang ada maksud, baik melakukan tindakan aniaya atau bermaksud untuk memberikan takdib ya. Jadi dia mungkin kesel sama seseorang, dia mau kerjain umpamanya ya, tapi sesuatu yang dia tidak sampai pada mematikan. Nah, itu batasannya. Nah, praktek itu banyak ya kasusnya itu ya. Wah, ya itu memang wallahu alam memang harus dilakukan dengan pembuktian. Apakah prosedur dalam tindakan operasi atau tindakan medis yang besar bahkan harus dimintai persetujuan. Jadi kalau ada hal yang dilanggar ya bisa saja. Nanti tidak bisa dihukumi kasus per kasus, ya dilihat tindakan itu. Tapi jelas itu bisa masuk dalam kategori tindakan aniaya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya. Bagaimana jika pembunuhnya itu dia kebersihan besar, dia jadi satu tubuh kayak dua kepala kebersihan. Ya. Masya Allah. Ya jelas tidak boleh.
sama sekali tidak boleh. Jadi kalau satu yang dieksekusi mengakibatkan kematian yang lain, maka tidak boleh, gugur persyaratan eksekusi itu. Ya. Ya. Artinya secara hukum tidak boleh. Ya, jadi ya, tidak bisa dilakukan. Kalau satu dieksekusi akan mengakibatkan kematian yang kembar siam yang antum maksud itu kan yang umpamanya dadanya rapat dan seterusnya ya, yang banyak itu ya. Ya meskipun bagaimana dia bisa membunuh ya, ya bergerak saja susah ya membunuh. Tapi katakanlah ya katakanlah kondisinya seperti itu, maka secara hukum asal ya tidak bisa dieksekusi karena akan mengakibatkan korban yang lain. Ya, Allahu a'lam. Jadi ya maksudnya ya dia memukul kemudian ya jadi yang pertama memang harus dicek betul bahwa apakah daerah yang dipukul itu daerah yang ya, kalau bukan dan ternyata maka bisa masuk dalam kategori syibul amd ya, dalam pertandingan. Wallahu a'lam. Iya, silakan. Ini terkait masalah pembunuhan yang disengaja, Ustaz. Bagaimana jika kemudian yang disengaja? Iya. Bagaimana jika kemudian yang dibunuh itu sebatang Ustaz? Tidak ada yang Tidak ada walinya. Nah, siapa yang berhak untuk ini? Diberikan kepada hakim. Iya, kepada hakim. Wewenangnya itu diberikan kepada hakim. Ya, jadi yang jelas hukuman itu harus ditegakkan. Nah, siapa yang diposisikan sebagai wali daripada orang itu, umpamanya ada anak jalanan tidak ditahu siapa orang tuanya ya, ada yang bunuh tidak ditahu siapa keluarganya, nggak ada. Maka hakimlah yang memberikan hukuman ya, dan mereka yang berhak untuk menetapkan ya, hukuman itu. Wallahu a'lam. Saya kira demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.